Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Mendengar istilah anak ataupun cucu durhaka mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita ya guys. Tapi yang satu ini kebalikannya. Justru kakeknya lah yang kurang ajar menzolimi cucu dan anaknya sendiri demi cuan. Sampai-sampai cucunya yang masih berumur 6 tahun akhirnya memutuskan kabur dari rumah. Filmnya berjudul Winner, film berbahasa Telugu yang dirilis pada tahun 2017 silam dan disutradarai oleh Gopichan Malineni. Gimana ceritanya? Oke yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita hantam ke plotnya. Dharmendra Reddy adalah pengusaha kaya raya yang berkecimpung di bisnis pacuan kuda, satu-satunya permainan taruhan yang memiliki lisensi di India. Namun sekarang perusahaannya terancam bangkrut dikarenakan beberapa tahun belakangan ini mereka lebih sering mengalami kekalahan. Dewan direksi hanya memberikan dua opsi kepada Dharmendra, mengundurkan diri dari posisi ketua atau mengajak anaknya kembali join di perusahaan tersebut. Nah, nama anaknya ini Mahendra Reddy, joki nomor 1 di negeri tersebut. Pengalaman Mahendra di olahraga sultan ini sudah malang melintang. Tapi yang jadi masalah, hubungan Mahendra dan ayahnya sekarang sedang tidak baik karena Mahendra lebih memilih menikah dengan wanita pujaannya daripada wanita pilihan sang ayah. Dan sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu lagi, yang mana Mahendra sekarang cuma tinggal berdua dengan anaknya Siddhar Reddy alias Siddu. Sementara istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Berhubung Dharmendra tak punya pilihan bagus, dia pun terpaksa meminta maaf atas kejadian 6 tahun silam. Lalu memohon supaya Mahendra mau kembali pulang. Dan dengan senang hati Mahendra menyambut baik niat ayahnya tersebut. Namun yang tidak dia sadari ialah sebenarnya ayahnya ini sama sekali belum berubah karena sikap ego dan liciknya masih sama seperti dulu, yang mana dia hanya ingin memanfaatkan Mahendra. Sedikit demi sedikit Dharmendra membangun penghalang antara anak dan cucunya agar Mahendra cuma fokus kepada pekerjaannya saja. Dengan lidahnya yang bercabang, Dharmendra berhasil membuat Siddu membenci si ayah karena semenjak mereka pindah ke sana, Siddu merasakan kehilangan kasih sayang dan perhatian dari sang ayah. Puncaknya terjadi saat Siddu ingin memberitahu ayahnya kalau dia mendapatkan nilai bagus, tapi dihalang-halangi oleh si kakek. Lalu si kakek merobek buku itu dan mengatakan ayah Siddu lah pelakunya. Di malam harinya, Siddu yang ingin mengklarifikasi kejadian sebelumnya malah melihat sang ayah sedang ngobrol dengan wanita lain. Dan momen itu pun tidak disia-siakan oleh si kakek. Dia langsung memanas-manasi Siddu kalau ayahnya akan menikah lagi dan mungkin foto ibu Siddu akan tersingkir dari rumah. Alhasil Siddu pun terpancing lalu melempar ayahnya dengan batu yang otomatis membuat ayahnya marah. Lalu refleks menampar Siddu. Dan sejak kejadian itu, Mahendra tidak pernah lagi melihat Siddu. Dengan penuh rasa kebencian kepada sang ayah, Siddu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan si ayah. "20 tahun kemudian, Siddu sudah beranjak dewasa, yang mana sekarang dia bekerja di perusahaan surat kabar menjabat sebagai kepala tim kreatif. Dan yang ini namanya Padma, fotografer. Ada yang menarik di kantor ini, yang mana pegawainya rata-rata sudah berusia lanjut. Nah, aki-aki ini menyemprot komputernya dengan baygon karena komputernya tersebut terkena virus. Tak lama kemudian seorang karyawan baru mengusulkan agar mereka memuat artikel tentang perlombaan pacuan kuda untuk mengisi halaman olahraga, yang membuat Siddu langsung emosi. Rupanya Siddu masih menyimpan luka lama yang membuat Siddu sangat membenci hal-hal yang berkaitan dengan perlombaan balapan ataupun semacamnya. Apalagi dengan pacuan kuda. Singkat waktu, malam pun tiba. Siddu diajak Padma ke acara pesta ulang tahun temannya sembari nyari-nyari bahan untuk dimuat di majalah. Nah, di sini Siddu melihat wanita cantik namanya Sitara yang membuat Siddu langsung terpukau. Siddu yang merasa Sitara adalah jodohnya berencana untuk kenalan. Tapi sayang, Sitara tiba-tiba menghilang. Dan keesokan harinya, satu kantor dibuat heboh oleh Siddu karena ada foto Sitara di surat kabar. Padma pun mempertanyakan hal tersebut. Kalau yang dimuat foto selebriti mah nggak masalah, ujar Padma. Dengan santainya Siddu menjawab kalau Sitara sudah menjadi selebriti di hatinya. Dia bahkan memasang foto Sitara berukuran besar di meja kerjanya.
Dan ternyata Sitara sudah ada di sana yang mencari orang bernama Padma yang ternyata di surat kabar itu Sidhu menulis nama Padma. Alhasil Padma lah yang kena tampol. Alih-alih menolong, Sidhu malah ikut-ikutan ngomelin Padma dan dengan sedikit modus dia berhasil mendapatkan nama dan alamat Sitara. Karena permintaan Sitara, akhirnya Padma pun dipecat. Tapi cuma pura-pura. Di sisi lain, ayah Sidhu sedang melakukan sebuah acara semacam ritualan gitulah guys, dengan harapan suatu hari dia bisa bertemu lagi dengan anaknya. Ritual ini rutin dilakukan Mahendra setiap tahun semenjak Sidhu kabur dari rumah. Tapi ayahnya Dharmendra terlihat tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Aki-aki kikir ini beranggapan anaknya tersebut cuma menghambur-hamburkan uang. Singkat cerita, Sidhu mengajak Padma mencari alamat Sitara. Sesampainya di sana, ternyata lokasi itu tempat akademi olahraga. Dan mereka berdua langsung melongo melihat Sitara sedang latihan, seperti orang yang sedang melihat semangka di tengah gurun pasir. Rupanya Sitara seorang atlet. Perasaan Sidhu pun bercampur aduk. Di satu sisi dia sangat senang bisa kenal dengan Sitara. Tapi di sisi lain dia sangat membenci hal-hal yang berbau balapan. Sitara merasa heran. Bukannya kemarin si Padma udah dipecat, kok mereka sekarang jalan berdua? Kata Sidhu, Padma memang sudah dipecat, tapi sejak saat itu si Padma ini sudah 2 kali coba bunuh diri. Nah, oleh karena itu Sidhu menyuruh Padma untuk minta maaf ke Sitara agar dia bisa bekerja lagi. Karena nggak mau ribet, Sitara pun langsung memaafkan Padma. Ternyata belum cukup juga. Sidhu bilang Sitara memaafkan Padma cuma karena terpaksa. Dia pun meminta satu pelukan supaya dia dapat merasakan kesungguhan dari Sitara. Berhubung Sitara nolak, akhirnya Padma pura-pura minum racun yang ujung-ujungnya juga ketahuan. Sitara sangat risih dengan kelakuan Sidhu karena sudah seminggu ini Sidhu selalu mengikuti dia. Akhirnya disaraninlah oleh teman Sitara untuk melapor ke Singham Sujata, seorang perwira polisi yang terkenal dengan kebarbarannya. Singham Sujata! Sesampainya di kantor, Sitara menyampaikan semua keluhannya lalu meminta Sujata untuk memberikan peringatan kepada Sidhu. Sidhu yang sedang menunggu-nunggu kedatangan Sitara langsung kaget ketika melihat Sitara yang datang dengan polisi. Mereka berencana untuk kabur, tapi nggak sempat. Sesangar-sangarnya Sujata ternyata masih bisa dikadalin. Sidhu langsung menyanjung-nyanjung Sujata sampai dia lupa daratan. Sidhu mengaku sangat ngefans dengan Sujata yang mungkin sama halnya dengan Sitara, ujar Sidhu. Menurut Sidhu, Sitara sengaja melapor ke Sujata hanya untuk mencari perhatian. Ucapan Sidhu pun termakan oleh Sujata. Dia pun langsung kegeeran dan tingkah laku Sujata langsung berubah. Dan keesokan harinya, Sidhu mengajak Sujata pergi mengunjungi Sitara. Kata Sidhu, jangan kasih kendor dong, cewek itu malu-malu meong dan suka kalau diberikan hadiah. Tapi Sujata bingung nih mau dikasih apa tuh cewek yang ternyata Sidhu telah menyiapkan sebuah kalung. Berhubung Sujata nggak bisa juga cara ngomongnya, akhirnya Sidhu lah yang turun tangan pura-pura ngasih contoh. Dan modusnya pun berjalan dengan mulus. Kemudian Sitara juga terpaksa ikut nongkrong bareng mereka. What a romantic place, sir. Ayo. Ketika Sujata pergi memesan minuman, Sitara pun marah-marah. Di waktu yang sama ada bocah-bocah jahil yang mencoba mengintip-intip Sitara. Sitara yang kesal langsung ngata-ngatain Sidhu nggak ada bedanya dengan bocah-bocah tersebut karena bisanya cuma nyusahin orang doang. Dan tiba-tiba orang itu langsung mendarat di atas meja. Sidhu sangat kesal disama-samakan dengan bocah tersebut. Mungkin caranya memang salah, tapi Sidhu mengaku benar-benar tulus mencintai Sitara. Yang akhirnya bocah-bocah mesum tersebut habis diobok-obok Sidhu.
Perjuangan Sidhu ternyata nggak sia-sia karena Sitara ngajak dia ketemuan. Udah pede pergi nemui Sitara, rupanya ditolak. Sitara mengaku nggak punya waktu buat cinta-cintaan dan sekarang satu-satunya ambisi Sitara ialah untuk memenangkan perlombaan yang seminggu lagi akan diselenggarakan. Dia merasa terbebani atas kelakuan Sidhu, ditambah dengan Sitara juga punya masalah dengan orang tuanya yang tidak setuju kalau Sitara menjadi atlet. Untuk mengejar impiannya tersebut, akhirnya Sitara terpaksa memohongi orang tuanya dengan alasan kuliah di kota tersebut. Sitara yang tak ingin rencana dan persiapannya menjadi berantakan meminta Sidhu untuk tidak mengganggunya lagi. Galaulah jadinya, dia pun minum sampai mabuk. Ternyata ada HP Sitara tertinggal di meja yang saat itu ayahnya sedang menelpon. Karena mabuk, tanpa mikir lagi, Sidhu mengangkat telepon itu lalu ngata-ngatain ayah Sitara dan juga mengungkapkan bahwa anaknya di sana bukan pergi belajar, melainkan untuk mengikuti sebuah perlombaan. Singkat waktu pagi pun tiba, teman Sitara mendatangi Sidhu sambil marah-marah. Susah payah Sitara berupaya untuk meraih impiannya, tiba-tiba Sidhu menghancurkan semuanya dalam waktu singkat, yang mana Sitara sekarang juga sudah dibawa pulang oleh orang tuanya. Dan ayahnya langsung menikahkan Sitara dengan pria pilihan si ayah. Nah, ini dia calon suaminya. Tak lama kemudian, Sidhu juga tiba di sana. Melihat raut wajah Sitara yang kusut banget, Sidhu yakin kalau Sitara tidak setuju dengan pernikahan itu. Tapi Sidhu yang ujuk-ujuk datang ke acara pernikahan semewah itu nggak tega juga buat ngebatalinnya. Lalu teriaklah Sidhu ke tukang foto. "Woi mas, itu tolong pengantin wanitanya suruh senyum dikit. Kalau enggak hasil fotonya hancur ntar," ujar Sidhu. Dan Sitara pun akhirnya tersenyum. Sebelum akadnya dimulai, tiba-tiba Sitara sendirilah yang langsung membatalkannya. Sitara mengaku tidak mencintai lelaki pilihan si bokap karena dia sudah mencintai pria lain dan pria itu sekarang juga ada di sana sembari menunjuk ke arah Sidhu. Berhubung si ayah cuma ingin punya menantu seorang joki, Sitara mengusulkan supaya mereka berdua bersaing di lintasan karena kata Sitara, cowoknya ini juga seorang joki hebat. Dan siapapun pemenangnya, Sitara siap menikah dengannya. Habislah Sidhu, boro-boro joki, dengar balapan aja dia kesel, apalagi naik kuda. Alhasil ayah Sitara pun marah-marah karena Sitara telah membuat keluarganya malu di depan publik. Tiba-tiba muncul Mahendra sembari bilang anak saya akan ikut main dan anaknya pasti akan menang. Sebenci-bencinya Sidhu dengan si ayah, perasaan senangnya tetap tidak bisa dibendung. Apalagi sudah 20 tahun dia tidak melihat si ayah. Tapi jangan GR dulu bos, rupanya yang dimaksud Mahendra anaknya itu ternyata si pria gondrong yang gak jadi nikah dengan Sitara. Lah, kok anaknya nikah datangnya telat? Jangan suuzon dulu guys, mungkin mereka telat gara-gara tadi sebelum berangkat ngasih makan kudanya dulu. Mahendra menegaskan kepada ayah Sitara kalau yang dilakukan Sitara itu tidak salah karena Sitara ingin mendapatkan suami seorang pria sejati. Mahendra menganggapnya sebagai tantangan dan dia yakin anaknya Siddha Reddy alias Sidhu pasti akan menang. Perlombaannya sendiri akan diselenggarakan 1 bulan lagi, bertepatan dengan acara perlombaan yang biasa digelar setiap tahunnya. Otomatis bingung dong Sidhu, lah kok ada Sidhu KW gimana ceritanya ya kan? Ayahnya bahkan meremehkan Sidhu di depan banyak orang. Singkat waktu pagi pun tiba, Sidhu yang sedang kebingungan didatangi oleh ayah Sitara. Dia memperingatkan Sidhu agar tidak berurusan dengan keluarga Mahendra Reddy, karena keluarga Mahendra ini rajanya di olahraga pacuan kuda. Dia menyarankan supaya Sidhu lebih baik mundur dari perlombaan. Sidhu yang dilema memberitahu Padma bahwa dialah sebenarnya anak Mahendra Reddy yang 20 tahun silam kabur dari rumah. Sidhu beranggapan kalau ayahnya akan bahagia jika dia pergi meninggalkan si ayah. Ternyata salah besar dan dia tak terima kalau posisinya sebagai anak diambil oleh Sidhu KW. Untuk menjawab semua kebingungannya tersebut, Sidhu merencanakan sesuatu. Mereka menculik orang kepercayaan kakek Sidhu, kita sebut saja Kumar.
Nah, di sini baru terungkap. Rupanya Siddu KW itu bernama Adi. Selain joki, dia juga seorang bajingan yang lebih parah lagi. Ternyata kakek Siddulah yang membayar Adi untuk berpura-pura menjadi Siddu. Kata Kumar, Siddu telah salah besar memahami si ayah. Ayah Siddu itu orangnya sangat baik, yang zolim itu kakeknya. Dari awal si kakek mengajak ayah Siddu kembali ke rumah hanya untuk uang supaya perusahaannya nggak bangkrut. Kakeknya juga tidak suka dengan Siddu karena rasa kebenciannya yang begitu besar kepada mendiang ibu Siddu. Makanya si kakek membuat Siddu membenci ayahnya. Dan hasilnya sukses besar karena Siddu minggat dari rumah. Ayah Siddu mau nikah lagi juga karena saran dari si kakek. Kata dia anak seumuran Siddu masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Makanya ayah Siddu nikah lagi. Dengan harapan ada yang bisa menggantikan sosok ibunya yang telah meninggal. Saat Siddu minggat dari rumah, ayahnya melakukan berbagai macam cara untuk mencari Siddu. Dan dia juga rutin memberikan sumbangan dalam jumlah besar ke panti asuhan dengan harapan suatu hari Siddu kembali pulang. Si kakek yang gak tahan melihat ayah Siddu sering mengeluarkan banyak uang membuat rencana licik dengan membayar Adi untuk menjadi Siddu. Yang kesepakatannya hanya selama sebulan, kemudian Adi harus membuat Mahendra membenci dia agar dia bisa keluar dari rumah. Benar-benar ayah sekaligus kakek yang sangat zolim. Kumar memohon ke Siddu agar namanya jangan dibawa-bawa karena nyawanya bisa terancam. Kemudian Padma mengajak Siddu pergi ke ayahnya untuk mengatakan kebenaran. Namun Siddu tidak setuju karena waktunya nggak tepat. 20 tahun sudah si bokap ditinggalin anaknya dan sekarang dia senang walaupun yang ada di sampingnya itu hanya Siddu KW. Kalau dia memberitahunya saat ini sudah pasti perasaan ayahnya hancur. Ditambah dengan fakta kalau semua itu ulah ayah kandungnya sendiri, yakni kakek Siddu. Oleh karena itu, Siddu memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada kakeknya dan si Adi. Singkat cerita, malam pun tiba. Siddu dan Padma pergi ke rumah Sitara untuk menculik Sitara. Sebagai lelaki normal yang melihat Sitara tidur dalam posisi seperti itu membuat nafsu Siddu langsung berontak. Tapi akal sehatnya berusaha keras untuk melawan yang akhirnya Sitara pun terbangun. Berhubung Sitara nggak mau dibawa pergi dengan sukarela, dia pun terpaksa dibius. Sitara yang baru terbangun langsung mengamuk yang ternyata dia dibawa kabur ke tempat acara pertandingan yang membuat Sitara sangat senang. Dan Sitara juga berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Sitara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya lalu mengajak Siddu kawin lari. Tapi Siddu tidak setuju dengan ide gila tersebut karena kalau mereka kawin lari yang senang cuma mereka berdua. Akhirnya Siddu menceritakan semua masalah yang sedang dihadapi sekarang. Dan sejak saat itu Sitara sangat mendukung Siddu. Dia juga akan membantu semaksimal mungkin agar Siddu bisa menjadi joki. Cerita beralih ke rumah Sitara di mana Siddu KW ngamuk-ngamuk ke bokap Sitara. Mereka semua beranggapan kalau Sitara kawin lari. Nah, si Adi ini ngotot pengen nikahin Sitara bukan karena cantiknya doang, tapi karena dia juga ingin menyedot harta kekayaan bokap Sitara. Dan tak lama kemudian nongol Siddu dengan Sitara sembari membawa tropi kemenangannya. Lalu Siddu memberikan sedikit ceramah buat mereka. Semua ini tidak akan terjadi jika Anda memberikan kebebasan kepada putri Anda buat mengikuti pertandingan, atau memberikan kesempatan kepada putri Anda untuk mengejar impiannya. Kemenangan yang nyata bagi seorang ayah adalah kebahagiaan putrinya, bukan tentang mencukupi kebutuhan mereka ataupun memberikan gaun mahal buat mereka, tapi tentang bagaimana mencintai dan memahami mereka, kata Siddu. Di saat Siddu datang bernostalgia ke rumah masa kecilnya, tiba-tiba anak buah Adi datang menyerang dan mereka pun langsung baku hantam.
Lalu Siddu melemparkan kroco-kroco tersebut ke hadapan tuannya. Setelah memperingati si Adi, lalu Siddu mengungkapkan bahwa dirinya lah Siddu yang asli, alias Siddhar Reddy original yang membuat kakeknya langsung mengango. Boro-boro tobat, aki-aki ini malah nambah nantangin cucunya dengan taruhan yang tidak masuk akal. Jika Siddu kalah di pertandingan nanti, dia harus terima untuk kehilangan si bokap selamanya dan si Adi akan dikontrak seumur hidup buat menjadi Siddu. Awalnya Siddu agak bimbang karena ya naik kuda aja dia belum pernah. Berhubung udah terlanjur basah, ya udah harga diri bos. Dan akhirnya dia menerima tantangan tersebut. Siddu benar-benar belajar dari nol. Mereka berencana untuk mencari seorang pelatih. Berhubung pengaruh kakek Siddu di olahraga ini cukup besar, Sitara memperkirakan bahwa semua pelatih-pelatih profesional mungkin sudah dikontrol oleh kakek Siddu. Tapi masih ada satu orang lagi nih yang mungkin bisa melatih Siddu. Namanya Peter. Sementara itu di sisi lain, anak buah kakek Siddu mencari tukang kuda pinggir pantai buat berpura-pura menjadi Peter karena Peter yang asli sudah mereka sikat. Dan dia pun dibayar buat membodoh-bodohi Siddu. Akhirnya Peter KW inilah yang sekarang menjadi pelatih Siddu. 4 hari sudah Siddu latihan, tapi cuma disuruh muter-muter doang. Keesokan harinya, Sitara mengenalkan seorang gadis ke Siddu yang tak lain tak bukan adik Siddu beda ibu. Namanya Laksmi. Dia berterima kasih ke Siddu karena ayahnya sekarang telah berubah pasca diceramai Siddu di rumah Sitara tempo hari. Dan sebelum berpisah, Siddu memberikan kalung dari mendiang ibunya dulu buat Laksmi. Yang akhirnya Peter KW ketahuan bohong karena kata Laksmi, orang itu kenalan saudaranya yakni Siddu KW. Di malam harinya, Siddu dan Padma memancing-mancing Peter KW yang membuat dia tak bisa lagi berkilah. Ni deskunam babu. Meski demikian, Siddu memutuskan untuk tetap memakai jasa Peter, tapi tujuannya lain. Mereka sengaja latihan di dekat Mahendra biasa nongkrong. Awalnya Mahendra bodoh amat, tapi lama-lama risih juga dia melihat mereka rusuh banget. Ditambah dengan kelakuan-kelakuan konyol si Peter. Masa obat perkasa pria disuruh kasih ke kuda? Dia pun langsung kena tampol. Lalu Mahendra mengetes pengetahuan Peter tentang kuda dan hasilnya 0. Mahendra menyarankan agar Siddu mencari pelatih lain karena orang ini terlihat bodoh yang sama sekali tidak bisa melatih. Kenapa nggak Anda saja yang melatih saya? Apa Anda takut anak Anda kalah jika Anda yang melatih saya? Ujar Siddu. Dan akhirnya Mahendra pun mau dengan alasan tidak ingin melihat anaknya menang dari orang yang sama sekali tidak bisa naik kuda. Tapi dengan satu syarat, asalkan Siddu bisa menjinakkan kuda tersebut. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Siddu bisa menunggangi kuda liar itu. Dan sesuai janjinya, Mahendra pun mulai melatih Siddu. Yang pertama, mereka latihan fisik. Kemudian belajar memahami kuda tunggangannya. Lalu baru belajar menunggangi kudanya. Dan Siddu langsung pamer ke tempat kakeknya sembari mengucapkan terima kasih karena mereka telah mengirimkan pelatih yang tepat. Kalian ingin menang karena uang sementara saya ingin menang untuk hubungan. Nanti kita lihat hasilnya, ujar Siddu. Hasil si Peter KW lah yang disalahin. Kata Peter nggak mungkin lah dia yang ngelatih. Lalu dia pun langsung pergi. Nah, datanglah Mahendra dan mengaku bahwa dia yang telah melatih Siddu karena dia tidak mau merasa terhina karena musuh yang mereka hadapi sama sekali tidak tahu tentang kuda. Dia menyuruh Siddu KW tenang karena Mahendra yakin kemenangan mengalir di dalam darah keluarga mereka. Akhirnya hari yang nanti-nantikan pun tiba. Rasanya seperti sayur tanpa garam kalau penjahatnya tidak menggunakan trik-trik licik. Rupanya si Adi telah nyawer joki-joki lain untuk menjegal Siddu di lintasan.
Siddu berhasil dijatuhkan oleh joki lain, tapi masih ada kesempatan karena garis finish masih jauh. Dia teringat dengan pelatihan yang diberikan oleh ayahnya bahwa seorang joki itu harus bisa menyesuaikan diri dengan tubuh kudanya agar tidak jatuh. Dalam kasus kalau akhirnya kita terjatuh juga, jangan langsung menyerah. Coba kejar kudanya dan si kuda akan menyesuaikan larinya dengan kita. Makanya tuh kuda harus benar-benar jinak dengan jokinya. Siddu langsung bangkit dan berhasil kembali menaiki kudanya. Setelah satset, akhirnya dia berhasil finish di posisi pertama. Ketika penyerahan trofi, tiba-tiba si Adi ingin menikam Siddu tapi dihentikan oleh Mahendra. Rupanya Mahendra sudah tahu dikibulin. Sebenarnya batin Mahendra sudah menolak Siddu KW ini. Dia juga pernah mengajak Siddu KW makan permen kapas yang membuat Mahendra makin curiga. Ditambah ketika Mahendra melihat kalung yang dipakai oleh putrinya Laksmi. Untuk memastikan semuanya, Mahendra pun bertanya ke Kumar selaku tangan kanan kakek Siddu dan semuanya terungkap. Dia sengaja masih pura-pura tidak tahu karena dia sangat yakin anaknya pasti akan menang. Kemudian Siddu dan Adi pun baku hantam. Lengkap sudah kemenangan Siddu. Cewek dapat, keluarga dapat. Dan sekarang tinggal kakeknya. Mau ditampol nggak mungkin juga kan? Mahendra benar-benar kecewa dan dia merasa telah kehilangan sang ayah. Lalu Mahendra langsung memutuskan hubungannya dengan si ayah. Tapi Siddu berpandangan lain. Niat Siddu datang ke sana bukan untuk balas dendam, tapi untuk kembali menyatukan keluarganya. Lalu Siddu memujuk ayahnya supaya mau menerima si kakek yang akhirnya si kakek pun sadar bahwa Siddu jauh lebih bermoral dari dirinya. Dan kali ini dia benar-benar tobat. Lalu film pun selesai. Gimana guys filmnya? Buat selanjutnya film apa nih yang bagus? Film politik lagi kah? Atau film satir tentang hukum? Atau film gangster aja min? Boleh tulis sarannya di komentar ya guys. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya. Agar kami tidak pensiun, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.